Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persembahkan video konseling individu dengan permasalahan siswi sekolah dasar yang mengalami permasalahan malas belajar untuk mempersiapkan karir ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Sudah menunggu lama? Belum kan ya? Sebelum kita mulai, kita sempat minta sanitizer dulu ya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Mbak Nadia dari mana? Ya dari mana-mana kok, Dek. Kan ini udah ada janji sama Dek Eka. Jadi tadi dari rumah terus kesini aja gitu. Lagi banyak tugas ya? Enggak kok. Dek Eka tadi di sini sendiri aja. Iya. Lagi ngapain emangnya? Lagi belajar ya? Nggak lagi belajar, cuman lagi nulis aja. Oh, suka nulis. Iya. Nulis apa? Nulis apa aja? Nulis apa aja? Kayak puisi gitu atau cerita? Yang penting nulis. Oh, yang penting nulis. Emang lagi nggak ada tugas sekolah? Banyak sih, cuman Eka lagi malas belajar. Oh, kok malas belajar? Kenapa? Gak apa-apa. Emangnya kenapa ya Mbak? Aku disuruh ibu pimpinan nanti ketemu sama Mbak Nadia. Oh, gini deh. Jadi Mbak Nadia tuh mau ngobrol-ngobrol aja sama Dek Eka terkait kegiatan Dek Eka di sekolah sama di panti. Pokoknya kegiatannya Dek Eka kesehariannya lah. Boleh kan? Boleh. Boleh. Dek Eka sekarang kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6 ya. Berarti sekarang udah mau SMP kan ya? Iya. Udah mau SMP. Gimana kegiatannya Dek Eka di sekolahan? Ya gitu Mbak, Eka malas belajar. Malas belajar di sekolah? Selain itu Siapa yang belajar tuh malas banget. males banget. Ada lagi yang lain selain males gitu, mungkin apa bisa cerita tentang kegiatan yang menyenangkan atau yang nggak disukai sama Dek Eka. Mungkin itu tadi salah satunya kayak males. Terus apa lagi? Males, terus kadang pelajarannya sulit. Pelajarannya sulit. Pelajaran yang sulit itu apa? Matematika. Oh, matematika ya. Jadi intinya karena belajar matematika itu sulit, terus matematika itu sulit, terus sekarang jadi malas belajar gitu ya. Tadi Dek Eka udah cerita sedikit ya kalau Dek Eka itu mengalami kesulitan belajar di matematika, soal-soalnya susah gitu ya. Akhirnya Dek Eka jadi malas nih buat belajar gitu kan ya. Iya. Karena adanya masalah ini, Dek Eka mau masalah ini terus berkelanjutan? Enggak. Kenapa? Enggak lah Mbak, kan Eka juga mau melanjutkan SMP. Nah, betul kan ya, sekarang udah kelas 6. Sebentar lagi mau SMP. Ya betul banget Dek Eka. Makanya sekarang kita mau mengadakan yang namanya konseling. Jadi, konseling itu nanti ada 3 konsep Dek Eka. Yang pertama, Dek Eka nanti menceritakan ya apapun yang ingin Dek Eka ceritakan, bisa permasalahan, pokoknya apapun yang ingin Dek Eka ceritakan di sini bisa diceritakan. Yang kedua, nanti kita sama-sama mencari alternatif penyelesaian buat masalah-masalah yang dialami Dek Eka, gitu ya. Dan yang ketiga ini yang terakhir Dek, dan ini yang paling penting. Nah, Dek Eka harus dengan sendirinya mau melakukan alternatif ini untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu tadi gitu. Oke? Iya. Paham ya? Paham. Jadi gini Dek Eka mulai menceritakan dulu apa aja yang pengen Dek Eka ceritain. Apa ya Mbak, bingung mau cerita mulai dari mana dulu. Bingung ya? Gini deh, tadi kan Dek Eka udah cerita sedikit tuh kalau Dek Eka itu malas belajar matematika gitu kan? Sebenarnya sih bukan di pelajaran matematika juga Mbak, di pelajaran lain juga males. Oh, jadi nggak cuma malas belajar matematika, Iya. pelajaran yang lain juga iya. Iya. Sekarang kan Dek Eka udah kelas 6. Sekarang nantinya udah mau SMP. SMP. Malas belajar. Efeknya bahaya nggak?
Bahaya. Coba deh Mbak Nadia tanya, apa sih penyebabnya kira-kira menurut DEK kok DEK bisa malas belajar? Sebenarnya gini Mbak, kenapa aku malas belajar? Soalnya aku udah kecanduan baca buku novel. Kira-kira seminggu deh habis berapa novel coba? 5. 5. Bagus loh 5 novel ya. Buku pelajaran? Enggak. Itu setiap hari rutin ya baca novel. Setiap hari, setiap waktu. Tapi baca buku pelajaran nggak rutin setiap harinya. Iya. Apa malah enggak? Enggak sama sekali. Menurut Eka ya, kalau masalah malas belajar ini nggak segera dihilangkan, maksudnya Eka nggak segera berubah gitu. Kira-kira masalah yang ditimbulkan apa nih dari malas belajar? Nilainya jelek. Nilainya jelek ya. Dimarahin orang tua. Orang tua. Sama mungkin dimarahin pengurus panti. Soalnya kan Eka tinggal di panti. Terus dimarahin guru. Gimana guru ya? Diejek teman-teman. Nilai rapotnya juga Nah, jelek. iya betul. Mencari sekolah SMP juga susah. Nah iya, yang terparah itu ini ya, mencari sekolah SMP-nya jadi susah. Efeknya ke situ ya. Ada lagi? Sama. Udah. Sekarang gini deh Kak. Kita jabarkan di sini ya, sebentar. Tadi dari malas belajar ya. Malas belajar. Malas belajar. Dari malas belajar ini tadi permasalahannya itu efeknya ke apa? Nilainya jelek. Nilainya jelek. Nilai jelek, bentar ya. Nilai jelek. Apa lagi, coba lihat ke sini. Nah, coba diperhatikan deh Kak. Dari satu permasalahan ini bisa menyebabkan beberapa masalah yang lain yang besar. Ini udah terpecahkan ya dari malas belajar. Dampaknya ini tadi. Kira-kira nih ya Eka, kalau ini terus dilanjutkan itu tadi ya, itu tadi bahaya banget kan ya, sampai menjurus ke susah masuk SMP. Nah sekarang kita harus mencari alternatif atau solusi. Kira-kira kalau dari DEK untuk solusi malas belajar ini apa? Yang pertama nih, kalau membuat jadwal belajar sendiri ini ceritanya gimana ini? Gimana? Mbak Andi soalnya kurang paham maksud dari membuat jadwal belajar sendiri. Maksudnya nanti tuh gimana sistemnya gitu? Maksudnya gimana deh Kak? Coba jelasin. Nanti Eka bikin sanksi jika Eka melanggar, maka Eka Oh jadi buat jadwal belajar sendiri sama nanti dikasih sanksi. Kalau melanggar kena sanksinya sendiri gitu ya? Iya. Oh gitu. Sebelumnya udah pernah buat? udah Udah. Itu gimana pengalaman dari yang udah? Kan dulu udah pernah buat nih. Terus gimana? cuman bertahan seminggu, besoknya lagi ya gitu malas belajar lagi. Cuman bertahan seminggu, terus habis itu malas belajar. Sekarang yang kedua, tadi minta tambahan les dari kakak-kakak relawan pengajar. Kakak-kakak relawan pengajarnya ini tuh siapa? Maksudnya mereka itu masih sekolah, maksudnya kuliah atau bagaimana? Kuliah. Oh kuliah. Nah kira-kira ya, dengan kakak-kakak relawan pengajar ini yang mereka punya kesibukan kuliah, mungkin juga punya kesibukan lain, mau mereka nambahin les belajar di EK gitu? Mau. Itu maksudnya mau itu gimana? Jelaskan. Soalnya
beberapa rumahnya ada yang dekat. Oh, sama rumahnya panti. kakak-kakaknya itu ada yang deket dari panti. Terus gimana? Udah pasti yang deket itu juga mau ngelesin. Udah, Kenapa kok? Emang udah pernah nawarin? udah Atau pernah. kamu yang minta ke mas Soalnya udah pernah mbaknya? nawarin. Mereka sendiri yang nawarin ke Eka? Iya. Hmm. Soalnya udah pernah nawarin Mm-mm. tambahan les. Hmm. Soalnya udah tahu Eka kelas 6. Oh, jadi kakak-kakaknya pernah yang deket itu ya, yang rumahnya deket, pernah nawarin ke Eka buat tambahan les. Nawarin ke Eka buat tambahan les. Terus terakhir yang ketiga ini, minta dilesin di luar panti. Eka sebelumnya udah pernah ini minta gitu ke ibu pimpinan atau bapak pimpinan atau pengurus gitu? Belum Belum pernah. belum pernah. Terus gimana ini? Cuman Heeh. ada teman Eka. Heeh. Gimana itu temennya Eka? Tapi temennya gimana? Dia belum dilanjutin. Tapi teman Eka pernah ngajak Heeh. Temennya Eka pernah ngajak apa? Buat les di luar panti. buat les di luar panti. Terus sama Sebenarnya pengurus. sama pengurus diizinin. Oh, diizinin. Cuman Gimana? Nah, tak terus dulu ya. Pernah ada temen yang ngajak, iya kan? Terus sama bapak ibu ngurus dibolehin sebenarnya. dibolehin. Ya, terus cuman gimana? Cuman Dibolehin. Tapi apa tadi? dibolehin. Dibolehin sama bapak ibu pengurus. Cuman jaraknya jauh dan nggak ada alat transportasi. Dari panti nggak ada alat transportasi. Nggak ada. Terus jadinya Waktu itu jadinya nggak jadi les. Nggak. Oh, nggak jadi les gitu ya. Oke, udah ada 3 ya. Nah, kira-kira kalau menurut DEK sendiri nih, dari 1, 2, 3 yang DEK pilih tadi, yang sekiranya apa ya, mau dipilih sama DEK yang pilihan nomor berapa? nomor 2. Nomor 2, berarti nomor 1 enggak ya? Kita silang, nomor 3 juga enggak, jadi yang nomor 2. Jadi solusinya adalah minta tambahan les dari kakak-kakak relawan pengajar. Oke. Nah, ini udah dapet nomor 2 buat solusinya ya. Nah, sekarang Mbak cari di sini ya untuk kesimpulannya. DEK mau ketemu sama kakak-kakak relawan pengajarnya kapan nih? Hari ini juga bisa, Mbak. Hari ini ya. Soalnya nanti jadwal mereka ke panti. Oh, kakaknya nanti mau ngelesin di panti? Iya. Gitu, oke. Nanti buat ngobrol, maksudnya mau minta tolong ke kakak-kakaknya, kan dulu kebetulan juga mereka udah pernah nawarin nih. Nanti mau bilang ya Eka mau ikut les tambahannya. Itu nanti Eka mau sendiri atau mau ditemani sama Mbak Nadia mungkin? Boleh kalau Mbak Nadia mau nemenin. Oh ya boleh. Kebetulan habis ini nanti Mbak Nadia masih agak lama di sini karena habis ini mau ketemu sama ibu pimpinan panti. Nah mungkin pas kakak-kakaknya datang, Mbak Nadia masih di sini, nanti Mbak Nadia bantuin ngomong. Tapi nih ya, Eka yang juga ngobrol sendiri ke kakak-kakaknya. Mbak Nadia cuma bantuin aja. Iya. Oke? Iya. Oke. Alhamdulillah ya ini udah selesai. Kira-kira perasaan Eka gimana nih setelah tadi kita ngobrol-ngobrol bareng, sharing-sharing gitu? Wah, lega, Mbak. Eka Lega. udah tahu kalau Eka harus belajar. Terus sekarang Eka udah tahu solusinya. Udah tahu solusinya, alhamdulillah.